الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke-27 sampai ke-31. Oh panjang, nah, karena kisah tentang Qabil dan Habil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awalnya, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Sebutlah, ceritakanlah kepada mereka dua anak Adam bil haqq, dengan kebenaran. Kata Syekh Sa'di maknanya ay qus, kisahkanlah. Qus fi'il amr dari qassa yaqussu. Qus, ceritakanlah. 'ala an-nas, atas manusia. Wa akhbirhum bil qadiyyati allati jarat 'ala ibnai Adam bil haqq. Ceritakanlah, beritakanlah pada mereka qadiyah, perkara yang terjadi di antara kedua anak Adam bil haqq, dengan kebenaran. Tilawatan ya'tabir biha al-mu'tabirun. Bacakanlah, kisahkanlah dengan kisah yang orang-orang bisa mengambil pelajaran daripadanya.
Bil haq maknanya sidqan, dengan kebenaran. La kadziban, bukan kedustaan. Jiddan la la'iban, serius bukan main-main. Zahir anna ibnai Adam huma ibnahu li sulbih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Watlu alaihim, kisahkan pada mereka kisah ibnai Adam, apa yang terjadi antara dua anak Adam, bil haq, ay bil jiddi, la bil la'ibi. Sidqan la kadziban. Makna bil haq adalah dengan kebenaran, bukan dengan kedustaan. Dengan serius, bukan dengan main-main. Dan yang dimaksud dengan anak Adam di sini adalah anaknya min sulbihi, anak dari tulang punggung Adam, langsung. Sebab yang namanya anak-anak Adam, seluruh manusia disebut anak Adam. Kalian semua Bani Adam. Semua manusia dijuluki dengan anak-anak Adam. Karena sejak ada satu orang pun kecuali dari turunan Adam alaihissalam. Maka kalau dikatakan dua orang anak Adam, yang mana? Ada miliaran manusia sepanjang masa. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, zahir, tampaknya dari ayat ini bahwa dua anak Adam ini bukan manusia secara umum, tetapi anak langsung dari Adam, dari tulang sulbinya. Barakallahu fiikum. Wa zahir anna ibnai Adam huma ibnahu li sulbihi. Jadi anaknya langsung dari anaknya Adam, dari ibunya Hawa. Kama yadullu alaihi zahirul ayat was siyaq, sebagaimana ditunjukkan oleh zahir ayatnya dan terlihat dalam konteksnya. Wa huwa qaulu jumhurul mufassirin, dan ini adalah ucapan jumhur para mufassirin. Ai utlu alaihim naba'ahuma, jadi bacakan pada mereka berita tentang dua anak Adam. Hala taqribihima lil qurban, ketika keduanya bertaqarrub, memberikan kurban. Alladhi addahuma ila al-hal al-madhkurah, yang membawa mereka kepada perkara yang akan disebut nanti. Jadi sampai keduanya bertikai, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Padahal masalahnya adalah berkurban. Qadarullah, kita sudah masuk ke Ashrul Dzulhijjah. Yang ke-10-nya adalah hari raya Idul Adha, Idul Qurban. Maknanya sama. Kurban artinya taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah dengan memberikan pemberian-pemberian, dengan memberikan sembelihan-sembelihan, atau dengan menyembelih hewan-hewan kurban. Barakallahu fiikum. Hanya saja, kalau dulu di masa-masa para anbiya, diterimanya kurban atau tidak diterimanya kurban terlihat, yaitu dengan datangnya api dari langit yang kemudian memusnahkannya, sehingga apa yang kita persembahkan itu hilang, artinya diterima. Watlu alaihim, kisahkanlah kisah ini. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kisahkanlah ketika keduanya berkurban dengan memberikan pemberian kurban taqarruban ila Allah, fatuqabbala min ahadihima. Ternyata diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Bi anna ilma dzalika bi khabarin minas sama. Bagaimana tahunya?
Yang ini diterima dan yang itu tidak diterima. Bikhabarin minas sama, dengan berita dari langit. Au bil 'adati sabiqah, atau dengan kebiasaan di zaman itu fil di umat-umat terdahulu, anna alamata taqabbulillah lil qurban, bahwa tanda-tanda Allah menerima kurban adalah antanzil nar, turunnya api minas sama, turunnya api dari langit, fatuhriquhu, kemudian memusnahkannya, membakar. Qala la aqtulannak, tiba-tiba salah satu dari anak Adam yang tidak diterima kurbannya mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Ayal ibn ladzi lam yataqabbal minhu lil akhari hasadan wa baghya. Berkatalah anak Adam yang tidak diterima kurbannya kepada saudaranya, hasadan wa baghya, karena dengki, karena iri. Kenapa punya kamu yang diterima? Kenapa saya tidak diterima? La aqtulannak, tunggu, aku akan membunuhmu. Faqala lahul akhar mutaraffiqan lahu bidzalik, maka berkatalah anak yang lain, mutaraffiqan, meredakan amarah saudaranya dan memberikan kejelasan pada saudaranya, membimbingnya, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima kurban dari orang yang takwa. Ini kurban yang diterima bukan kalau yang kambingnya begini, yang kambingnya begitu. Bukan yang kambingnya lebih besar atau yang lebih banyak, lebih tanduknya lebih panjang. Bukan itu yang dilihat. Karena nggak akan sampai luhumuha wala dimauha. Nggak akan sampai kepada Allah darahnya, nggak akan sampai kepada Allah dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Maka nasihat anak Adam yang diterima korbannya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah korbannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa adalah khaif, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqtul khaif la yaqdum ala dzunub. Sedangkan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah enggak akan berbuat dosa. Ingat, yang diterima itu orang yang punya rasa takut pada Allah. Jadi jangan sembarangan engkau membunuh manusia. Orang yang punya rasa takut pada Allah, punya ketakwaan, gak akan berani berbuat dosa. Khususan adzunub al-kibar, khususnya dosa-dosa besar. Apalagi dosa-dosa besar. Wa fi hadza takhwifun liman yuridul qatl. Berarti di sini saudaranya sekaligus mengingatkan hati-hati dari dosa pembunuhan. Sesungguhnya Allah akan menerima kurban dari orang yang takwa, orang yang punya rasa takut pada Allah, orang yang berhati-hati dari dosa, apalagi dosa pembunuhan. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Berarti ada takhwif dari ucapan ini. Takhwif menakut-nakuti. Liman yuridul qatl, bagi orang yang ingin membunuh. Hati-hati. Wa annahu yanbaghi lak an tattaqillah wa takhafu. Sesungguhnya seharusnya bagimu untuk bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Jangan lancang, jangan sembarangan, jangan gegabah melakukan perbuatan dosa, apalagi pembunuhan. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik.
Tabu'a artinya tarji'. Aku ingin kembali dosaku kepada dosamu. Maknanya innahu idza daral amru baina an akuna qatilan aw taqtulani fa inni utir an taqtulani. Maknanya kalau aku disuruh memilih, aku membunuh engkau atau engkau membunuh aku, lebih baik engkau yang membunuh aku. Agar aku tidak dosa, kau yang dosa. Ini makna tabu'a bi ismi wa ismik. Aku ingin yang berdosa itu kamu bukan saya. Maka silahkan. Kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan julurkan tanganku untuk membunuhmu. Demikian kata saudaranya yang diterima kurbannya karena Allah tahu hatinya ikhlas. Karena Allah tahu bahwa dia memiliki ketakwaan kepadanya. Sehingga menasihati saudaranya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Yani kalau disuruh memilih, apakah aku yang membunuh engkau atau engkau yang membunuh aku, maka aku memilih engkau yang membunuh aku. Biasanya orang bertikai, kedua-duanya ingin membunuh kan? Biasanya. Orang bertikai saling menikamkan pedangnya, keduanya saling menyerang, saling menusuk, saling menabaskan, saling mengayunkan pedangnya. Siapa yang dosa? Tidak peduli yang ini yang mati atau yang ini yang mati, nggak peduli, dua-duanya tetap dosa. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal maqtul. Ya Rasulullah, ini yang terbunuh masuk neraka wajar. Yang membunuh, yang dibunuh, yang membunuh, hadal qatil, yang membunuh dalam neraka wajar. Bagaimana yang terbunuh? Ya Rasulullah, hadal qatil, kaifal maqtul? Ya Rasulullah, ini kan pembunuh, masuk neraka wajar. Tapi kenapa yang dibunuhnya juga sama, masuk neraka? Itu pertanyaan para sahabat. Hadal qatil, fama balul maqtul. Ini pembunuh masuk neraka, ya pahamlah kita. Fama balul maqtul, bagaimana dengan yang terbunuh? Kok masuk neraka juga? Dijawab, karena dia harisun ala qatli sahibi. Harisun ala qatli sahibi. Dia juga bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, tapi nggak berhasil. Sudah mengayunkan, sudah menusuk, sudah menebas, tapi nggak kena. Sudah dosa. Barang siapa dua orang muslim saling mengayunkan pedangnya, ini saling bertikai dengan pedangnya, maka al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Yang membunuh, kenapa dalam neraka? Karena dia membunuh. Yang dibunuh, kenapa dia dalam neraka? Padahal dia dibunuh. Dia sudah berusaha membunuh saudaranya, tapi nggak berhasil. Maka Qabil dan Habil, ketika keduanya bertikai, tidak seperti ini. Yang ini berusaha untuk membunuh, yang ini enggak. Yang ini menyerang, yang ini tidak. Dan berkata, uridu an abu'a bi ismi wa ismik. Aku tidak ingin menjadi pembunuh. Kalau engkau membunuh aku enggak akan membunuhmu. Maka disebutkan kalimatnya, kalaupun wala in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau engkau julurkan tanganmu kepadaku, aku enggak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.
Agar apa? Agar jangan sama. Kalau engkau mau membunuhku dan aku juga melawan, ingin membunuhmu, idan sama. Kalau begitu, keduanya sama. Seperti yang tadi diceritakan. Thumma qala, kemudian dikatakan, atakuna min ashabin nar, niscaya engkau akan menjadi ashabin nar. Dia mengatakan, engkau julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku enggak akan julurkan tanganku untuk membunuhmu. Laisa dzalika jubnan. Itu bukan karena takut. Wala ajzan, bukan pula karena lemah, tidak mampu melawan, bukan tidak mampu melawan, bukan karena takut. Innama dzalika li'anni akhafu Allah Rabbul Alamin. Itu semua karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kembali kepada ucapan salah seorang anak Adam yang menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin fa ayyudan billi wa jinayah tujibu laka an taqtulani. Salah apa aku? Dosa apa atas diriku sehingga engkau harus membunuhku? Kata saudaranya, illa an ittaqaitullah ta'ala, apakah engkau akan membunuhku karena aku bertakwa pada Allah? Alladzi taqwahu wajibah alayya wa alaik, yang ketakwaan itu wajib atasku dan wajib pula atasmu. Wa ala kulli ahad, dan atas segala manusia. Wa afahul aqwal fi tafsiril muttaqin huna ayal muttaqin lillah, dan yang paling sahih dari pendapat-pendapat para mufassirin tentang makna muttaqin, akan diterima korbannya orang yang bertakwa, yakni bertakwa pada amalan itu, bertakwa pada kurban tersebut. Apa maknanya takwa pada satu amalan? Bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhi, yaitu dengan menjadikan amalannya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah SAW, yaitu dengan mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bertakwa. Bertakwa pada Allah dalam berkurban, bertakwa pada Allah dalam salatnya, bertakwa pada Allah dalam puasanya. Apa maknanya? Maknanya hendaklah dia murnikan ibadah-ibadah itu untuk Allah dan dengan mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wala in basatta ilayya yadak, kalau engkau bentangkan tanganmu, kau julurkan tanganmu kepadaku, litaktulani, untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak, aku tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Artinya aku tidak akan membalas, tidak akan melawan, agar jangan seperti ancaman tadi, al-qatil wal maqtul finnar. Inni uridu an tabu'a ay tarji'a bi ismi wa ismi. Ainahu idza dara al-amr baina an akuna qatilan aw taqtulani fa inni utir an taqtulani. Maknanya kalau aku disuruh memilih untuk menjadi pembunuh atau menjadi yang dibunuh, aku memilih menjadi yang dibunuh agar selamat dari dosa. Fatakuna min ashabin nar, karena siapa yang membunuh dia akan menjadi ashabun nar. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dalla hadza ala anna al-qatla min kaba'iriz dzunub. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan adalah dosa besar.
wa annahu mujibun lidukhulin nar, dan bahwasanya itu akan membawa orang masuk neraka. Falam yartadi' dzalikal jani wa lam yanjajir wa lam yazal ya'zim nafsahu bi jazmiha wa yajzimuha hatta tawwa'at lahu qatla akhihi faqatala. Tetapi lam yartadi', tidak mau mendengar nasihat tersebut. Al-jani yang jahat tadi. Walam yanzajir, tidak terkena nasihat tadi, tidak terpengaruh oleh nasihat tadi. Lam yartadi', tidak mau berhenti. Lam yanzajir, tidak menerima nasihat. Walam yazal ya'zim, tetap bertekad untuk membunuh. Walam yazal ya'zim nafsahu, dia terus bertekad, bersemangat untuk membunuhnya. Hatta tawwa'at lahu qatla akhi, hingga dia sangat berhasrat untuk membunuh saudaranya. Alladhi yaqtadi syara' at-tab' tiramuh, yang konsekuensinya atau yang semestinya, yang seharusnya dihormati, dimuliakan manusia itu. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Harusnya dihormati manusia, apalagi saudaranya. Yang harusnya dimuliakan manusia, dihargai, dimuliakan, tidak ditumpahkan darahnya, tidak dihinakan. Faqatalah, akhirnya dibunuh. Fasbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi dunyahum wa akhiratuhum, rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Wa asbaha qad sanna hadhihi sunnah likulli qatil, yang berarti dia menjadi orang yang pertama menyunahkan pembunuhan. Anak Adam ini menjadi orang yang pertama menyunahkan pembunuhan. Sunnah dalam artian lughatan, dalam artian bahasa. Pertama dilakukan, kemudian diikuti orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang kemudian diikuti, kalau baik dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau dia menyunahkan, yang mengerjakan satu sunnah yang jelek, yang kemudian diikuti di belakangnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Mengerikan sekali. Seluruh anak Adam sampai akhir zaman yang membunuh, anak Adam yang pertama menyunahkan pembunuhan, kebagian dosanya. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia mendapatkan dosanya dan dosa seluruh orang yang mengikutinya. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Maka dituliskan oleh Allah kepada Bani Israel, man qatala nafsan ka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh orang, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Membunuh satu orang, kenapa dikatakan seakan-akan membunuh seluruh manusia? Karena manusia-manusia yang lain yang membunuh ngikut kamu. Karena dia mengikuti jejakmu, karena dia mengikuti sunnahmu, karena dia melakukan hal yang kamu lakukan, meniru. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kampung ini tadinya aman, tentram misalnya. Tidak pernah ada pertumpahan darah. Bahkan gak ada orang yang saling menggores saja, gak ada. Tiba-tiba terjadilah pertikaian dan satu orang membunuh saudaranya. Setelah itu terjadi pembunuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Maka yang pertama tadi menyunahkan pembunuhan di tempat tersebut ikut bertanggung jawab.
mendapatkan dosanya. Lu dari mana? Karena sanna sunnatan sayyi'atan, karena dia melakukan sunnah sayyi'ah. Iya ya, Ahsan kayak dia tuh, membunuh, disembunyikan, hilang jejak. Kalau gitu, saya juga akan lakukan seperti itu. Ini barakallahu fiikum, bukankah yang melakukan pertama tadi terkena dosanya? Karena dia seakan-akan mengajari manusia bagaimana cara membunuh yang benar, bagaimana cara membunuh yang selamat, bagaimana cara membunuh agar tidak tertangkap. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya setelah terjadi pembunuhan itu, negerinya tidak aman, kampungnya tidak aman. Gara-gara siapa? Gara-gara orang yang pertama tadi menumpahkan darah. Kembali kepada kitab. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menyunahkan sunnah yang jelek, maka atasnya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wa lihadza warada fil hadits sahih. Oleh karena itulah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa siapa min nafsin tuktal, tidaklah ada seseorang yang dibunuh illa kana ala ibni adam al-awwal syatrun min damiha. Tidaklah terjadi pembunuhan dimanapun, kapanpun, kecuali anak Adam yang pertama melakukan pembunuhan itu mendapatkan bagian dari darahnya. Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dialah yang pertama menyunahkan pembunuhan di muka bumi. Sebelum itu enggak ada pembunuhan. Falamma qatala akhahu, setelah dia membunuh saudaranya, lam yadri kaifa yasna' bihi. Dia melihat saudaranya terbunuh, berlumuran darah, bingung. Kaifa yasna' bihi? Bagaimana kita perlakukan orang yang mati ini? Li'annahu awwala mayyitin mata minan bani Adam, karena ini adalah kematian pertama yang terjadi pada anak Adam. Fa ba'atsallahu ghuraban, maka Allah utus burung gagak yang yabhathu fil ard, yang menokir-nokir di tanah. Yutiruha liyudfan ghuraban akhar mayyita. Tahu ya noker-noker ya? Menggeser, mengeruk tanah dengan tangannya, dengan kakinya, untuk mengubur saudaranya. Liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi, untuk menutupi atau mengajarkan, untuk memberitahukan, untuk menunjukkan bagaimana menutupi saw'ata akhi, kejelekan atau aib saudaranya. Makna saw'ata akhi ay badannya, karena badan orang yang mati tidak pantas untuk dilihat. Aib akan terjadi begini dan begitu yang tidak pantas untuk dilihat, maka ditutupi. Lianna badan al-mayyit yakunu aurah, karena badan mayyit aurat. Fa minan nadimin, dan mulailah dia menyesal. Wa hakadha aqibatul ma'asi, dan demikianlah akibat kemaksiatan. Akhirnya adalah an-nadamah wal khasarah. Akhirnya adalah penyesalan dan kerugian. Min ajli dzalik, karena itulah katabna ala bani Israel, kami tuliskan hukum pada bani Israel, annahu man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena qisas, au fasadin, bukan karena kerusakan yang pantas untuk dibunuh, fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka hukumnya seperti membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha,
siapa yang menghidupkannya, menghidupkan dalam artian membantu kehidupannya. Faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bayyinat. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian kebanyakan mereka setelah itu justru musrifun, melampaui batas di muka bumi. Kita akan baca tafsirnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.